Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube saya, Dea Safitri. Nah, kali ini saya akan menganalisis novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bintang Pustaka pada tahun 2005. Nah, di sini saya akan sedikit menceritakan tentang novel Laskar Pelangi. Jadi, novel Laskar Pelangi menceritakan tentang kisah nyata 10 anak yang tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Mereka bersekolah di SD Muhammadiyah yang bangunannya nyaris roboh. Sekolah itu nyaris ditutup oleh Departemen Pendidikan Sumatera Selatan karena murid yang bersekolah tidak berjumlah 10 sebagai syarat minimal. Ketika itu baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. Ke-9 anak tersebut adalah Ikal, Lintang, Mahar, Sahara, Kiong, Syahdan, Kucai, Borek, dan Trapani. Akan tetapi, tepat ketika Pak Harfan atau Kepsek SD Muhammadiyah akan berpidato untuk menutup sekolah itu, ada seseorang ibu dengan anaknya yang bernama Harun mendaftarkan Harun ke SD Muhammadiyah. Jika tidak, sekolah itu akan benar-benar ditutup. Harun adalah anak 15 tahun yang memiliki keterbelakangan mental. Dari sanalah cerita dimulai, mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan dengan Pak Harfan, perkenalan mereka yang dimana Kiong adalah cengar-cengir ketika ditanya namanya oleh Bu Muslimah, kejadian bodoh yang dilakukan oleh Bore, pemilihan ketua kelas yang diprotes oleh Kucai, kejadian ditemukannya bakat luar biasa, Mahar, pengalaman cinta pertama Ikhlas, sampai pertaruhan nyawa anak yang bernama Lintang. Lintang adalah anak nelayan yang miskin. Ia harus menempuh jarak 80 km untuk pulang pergi ke sekolah dan melewati 4 kawasan pohon nipah yang tempatnya lumayan seram, tetapi ia tidak pernah bolos. Bu Muslimah adalah guru yang penuh kasih dengan komitmen untuk mencerdaskan anak didiknya, dan tidak akan pernah ada Laskar Pelangi, nama yang diberikan oleh Bu Muslimah karena kesenangan mereka terhadap pelangi yang ada di saat musim hujan dan melihatnya dengan bertengger pada dahan-dahan pohon Phylicium. Saat susah maupun senang mereka lalui di kelas itu. Seperti kisah cinta antara Ikal dan Aling, pada awalnya Ikal disuruh Bu Muslimah untuk membeli kapur. Ikal jatuh cinta pada kuku Aling yang indah, namun pertemuan mereka harus diakhiri karena Aling pindah untuk menemani bibinya yang tinggal sendirian. Kejadian tentang Mahar yang akhirnya menemukan ide untuk perlombaan semacam karnaval. Mahar menemukan ide untuk menari dan karnaval tersebut. Mereka para laki-laki perempuan menari seperti orang kesetanan. Hal tersebut dikarenakan mereka mengenakan kalung dari buah langka yang membuat badan terasa gatal, dan akhirnya mereka memenangkan perlombaan itu. Suatu hari SD Muhammadiyah kedatangan murid baru bernama Fol. Dia pindahan dari sekolah. Ia membawa pengaruh buruk bagi teman-temannya, terutama Mahar yang duduknya di sebelahnya. Hari-hari mereka selalu diselimuti oleh canda dan tawa maupun tangisan. Namun di balik semua keceriaan ada seseorang anak yang bernama Lintang yang perjuangannya terhadap pendidikan patut diacungi jempol. Lintang merupakan salah satu murid yang cerdas. Terbukti saat Lintang, Ikal, Sahara mengikuti lomba cerdas cermat dan dapat menantang dan mengalahkan Dr. Randus Sulfikar dengan jawabannya yang membuat ia memenangkan lomba cerdas cermat tersebut. Namun kisah indah laki-laki perempuan harus diakhiri dengan perpisahan Lintang. Lintang dan kawan-kawan membuktikan bahwa bukan karena fasilitas yang menunjang seseorang sukses. Beberapa hari setelah perlombaan, Bu Muslimah mendapat surat dari Lintang bahwa Lintang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena ayahnya yang meninggal dunia, dan menjadi kesedihan yang mendalam untuk anggota LP. Beberapa tahun kemudian, saat mereka dewasa, mereka semua mendapat pengalaman yang berharga dari cerita di SD Muhammadiyah tentang sebuah persahabatan, ketulusan diperlihatkan dan diajarkan oleh Bu Muslimah, serta sebuah mimpi yang harus mereka wujudkan. Ikal mendapat beasiswa untuk bersekolah di Paris, sedangkan Mahar dan teman-teman yang lainnya menjadi seorang yang dapat membanggakan Belitung. Nah, amanat yang dapat kita ambil dari novel Laskar Pelangi yaitu kita harus giat, tekun, dan belajar agar kelak sukses di masa depan. Kita harus mencontoh dari novel tersebut. Sesulit apapun hidup kita, seberapa berat pun cobaan dalam hidup kita tidak boleh patah semangat dalam menuntut ilmu dan tetap berjuang dalam mengejar impian dan cita-cita kita.
Nah, itulah pembahasan saya tentang menganalisis novel Laskar Pelangi. Semoga yang nonton bisa dimengerti dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.